Assalamualaikum teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Insyaallah kita lanjutkan ya mata kuliah kita hari ini, latar belakang dan pengertian PKN. Mungkin teman-teman sudah merasa tahu lah ya tentang PKN. Ya bayangkan ya dari kita SD mungkin kita udah belajar, SMP, SMA. Sekarang di kuliah juga seperti itu. Dan memang PKN ini adalah mata kuliah wajib. Maka oleh sebab itu jurusan apapun PKN harus kita pelajari. Nah, baik teman-teman, ya hari ini materinya adalah tentang latar belakang dan pengertian PKN. Di dalam materi ini kita belajar apa itu latar belakang PKN, tujuan PKN, kompetensi yang diharapkan, dasar hukum dan visi masyarakat Indonesia yang diharapkan. Nah, baik teman-teman sekalian, kita mulai latar belakang PKN. Nah, latar belakang PKN ini harus ada landasan filosofinya, kita harus tahu dulu tujuan nasional, landasan historisnya, cita-cita nasional. Nah ini Ibu ingin kalian yang mencarinya, karena seorang mahasiswa harus tahu ya kenapa latar belakang ada PKN ini, landasan filosofinya, kenapa kita perlu belajar PKN. Nah, landasan filosofinya, ya, pengertian dari filsafat, pengertian dari Pancasila itu sendiri. Ya, pengertian Pancasila secara historis, pengertian Pancasila secara terminologi, ya, pengertian filsafat Pancasila. Kita tahu tujuan nasional, kita bahas ya satu-satu. Tujuan nasional itu adalah tentunya mencerdaskan kehidupan bangsa, cerdas, intelek, emosional, ya, bukan hanya intelektual tapi emosional juga, cerdas juga secara spiritual, yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara didasarkan oleh Pancasila. Maka Pancasila ini adalah sebagai dasar negara kita yang semua tercakup di dalamnya, ya, dan itu menjadi hal yang sangat fundamental, yang sangat mendasar pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, landasan historis kita tahu ya, waktu dulu kita zaman kolonialisme, kemudian sampai adanya Sumpah Pemuda, maka di situ terlihat ya bahwa Pancasila ini menjadi dasar yang membentuk negara kita menjadi NKRI. Nah, cita-cita nasional tentu kita tahu pada saat itu kita membentuk negara, setelah itu baru kita merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, ini cita-cita nasional kita. Apakah kita sudah tercapai? Nah, kalian yang bisa menelaahnya, menganalisanya. Semoga saja nanti di zaman-zaman kalian kita sudah bisa berdaulat, adil dan makmur sehingga sejahtera rakyat Indonesia, insyaallah ya. Baik, tujuan PKN. Kita tahu PKN ini adalah mata ajaran wajib bagi seluruh peserta ya, didik, terutama mahasiswa juga, dimanapun ya, semua ada PKN ya, di jenjang apapun ya. Kemudian membentuk para pesertanya ya untuk mengerti sebagai warga negara yang diandalkan itu seperti apa, supaya dia mencintai negaranya sebagai landasan pencapaian cita-cita nasional. Ya, mata kuliah PKN ini merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian dalam susunan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Ya, artinya mata kuliah ini adalah wajib diselenggarakan di pendidikan tinggi, ya, disampaikan dalam 2 SKS. Nah, mata kuliah PKN ini dirancang untuk memberikan maksud kepada mahasiswa mengenai kemampuan pengetahuan dasar yang berkaitan antara hubungannya dengan antar negara dan negaranya. Ya, jadi kita belajar hubungan antar warga, negara dan negaranya. Pendidikan pendahuluan bela negaranya menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, sehingga kita paham nantinya bagaimana kita menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik. Tentunya tujuan umum dari PKN ini adalah memupuk sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai kejuangan sebagai patriotisme, ya, cinta tanah air, nasionalisme, rela berkorban, ya, memahami tentang keragaman dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, itu nanti dikaji pemikiran berdasarkan nilai-nilai sesuai dengan Pancasila dan wawasan Nusantara dan ketahanan. Nah, inilah teman-teman, untuk kita menumbuhkan kepribadian Indonesia, maka seorang warga negara, terutama seorang mahasiswa, harus berpikir kritis, bersikap rasional,
etis, estetis, dinamis, berpandangan luas, bersikap demokratis, sehingga berwawasan kebangsaan, ya, sehingga dia mampu memberikan citra yang baik terhadap bangsanya. Tentunya secara khusus tujuan dari kita belajar PKN ini adalah untuk menjelaskan latar belakang pendidikan PKN itu. Tujuan PKN itu apa? Kompetensi yang diharapkan itu apa? Sudah kita pelajari tadi ya, sehingga nanti mampu dituangkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, terutama sebagai warga negara yang diwarnai atau dibingkai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Nah, baik teman-teman, mungkin di sini nanti bisa dibaca tentang bagaimana menganalisa wawasan Nusantara, ya, menumbuhkan sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air. Ya. Kemudian dasar hukum pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita sudah tahu ya. Nah itu nanti bisa dibaca teman-teman dan bisa dipelajari diulang-ulang ya. Maka oleh sebab itu kita sebagai mahasiswa juga perlu mempelajari PKN ini untuk menambah eksistensi kita sebagai seorang warga negara. Jadi tidak apatis gitu ya, sehingga kita care dan paham untuk memajukan bangsa kita. Karena mahasiswa adalah pemuda, maka di tangan pemuda lah nanti masa depan negara ini. Nah, oleh sebab itu teman-teman, teruslah kalian berpikir untuk kemajuan negara, kemudian belajar PKN ini sehingga tahu nantinya bagaimana itu kewarganegaraan yang baik, bagaimana itu geopolitik, bagaimana itu demokrasi, dan bagaimana itu sifat nasionalisme yang semua dibingkai dengan dasar-dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kita bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik teman-teman, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Mungkin itu dulu ya.